Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Festializa nomor BP 18 TIP 262 dengan mata kuliah ilmu ukur wilayah dari kelas A. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat peta kontur, peta tutupan lahan, dan peta kemiringan lereng menggunakan aplikasi ArcGIS dengan tipe 10.4. Baiklah, langsung saja ke videonya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat peta kontur yaitu dengan cara menambahkan data kita yang tadi. Data yang sudah kita download di Dennas. Tambahkan. Selanjutnya yaitu kita akan memberi warna. Memberi warna dapat mengklik ini dengan klik kanan, lalu klik properties, lalu pilih simbology. Klik classified. Pada colornya kita akan menggunakan warna yang dari hijau ke merah. Kasihkan lalu oke. Selanjutnya kita akan membentuk konturnya. Memberi garis-garis konturnya dengan cara search, cari yang kontur. Di kontur ini banyak terdapat pilihan-pilihan konturnya. Di sini kita akan menggunakan kontur yang spatial analyze. Input rasternya, masukkan data yang kita gunakan. Pada kontur intervalnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan. Di sini saya membuat intervalnya itu 200. Di sini sudah terlihat garis-garis konturnya. Karena garis konturnya yang berwarna biru dan tidak dapat dilihat dengan jelas, kita dapat merubahnya pada garis ini. Klik kanan di sini, lalu pilih yang warna abu-abu tua. Di sini sudah berubah warnanya. Selanjutnya yaitu kita akan memberi angka-angka ketinggian konturnya, yaitu dengan cara klik kanan di kontur tipe, lalu properties, pilih yang labels, centang pada label features in this layer, lalu pada label field pilih yang kontur, kasihkan oke. Nah, di sini sudah terlihat angka-angka ketinggian konturnya tersebut. Selanjutnya yaitu kita sudah bisa membuat layernya dengan cara file, patch and print setup, dengan size A4 dengan orientasi landscape. Oke. Selanjutnya kita klik layout view. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini kita dapat mengatur besar peta tersebut. Kita tinggalkan di sebelah sini untuk judul, legenda, dan sumber peta. Selanjutnya peta ini harus sebesar garis-garis putus-putus ini. Dizoomkan dengan ini. Selanjutnya yaitu kita akan memberi grid. Grid dapat buat dengan cara klik select elemen, lalu klik kanan pada peta, properties, klik grid. Kita akan membuat new grid. Sini saya memasukkan angka 5. Next, finish. Nah, di sini terlihat garis kotak-kotak. Untuk merapatkan atau merenggangkannya, kita dapat mengaturnya di tempat yang tadi. Selanjutnya saya akan mengatur skalanya. Klik kanan, lalu properties. Saya buat di data frame. Automatic, fixed scale,
lalu masukkan skalanya. Saya memasukkan skalanya 1:500. Oke. Sebelumnya kita harus mengeblok terlebih dahulu. Kita mengeblok dulu yang ini sampai ke ujung. Untuk mengubahnya, kita dapat vertis lalu simbol no color. Oke. Di bagian sini lakukan juga seperti tadi. Selanjutnya memasukkan judul. Pilih yang teks. Tekan 1 kali. Kita buat judulnya yaitu peta kontur. Saat di enter, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengubahnya kita harus mengklik 2 kali. Lalu masukkan kembali judulnya. Di sini saya memasukkan peta kontur Kabupaten Padang Pariaman. Harus kita rata tengahkan. Oke. Untuk mengatur besar hurufnya kita akan atur di sini. Nah, ketebalannya juga dapat diaktifkan boldnya. Selanjutnya kita akan memasukkan berbagai macam dari insert ini. Sini ada legenda, arah mata angin dengan skala. Saya akan memasukkan arah mata angin terlebih dahulu. Saya memilih arah mata angin ini. Selanjutnya saya akan memasukkan skalanya. Ambil yang paling atas. Nah, setelah itu saya akan memasukkan legenda. Di sini tambahkan huruf A. Next, finish. Selanjutnya yaitu kita harus menghilangkan nama data tersebut dengan cara klik kanan lalu convert to graphic. Selanjutnya yaitu kita blok lalu kita ungroup. Kita akan menghilangkan, klik delete. Untuk value-nya juga seperti itu. Lalu kita blok lagi yang di bawah. Tarik ke atas. Selanjutnya kita blok lagi semua. Di kanan lalu group. Nah, selanjutnya yaitu langkah terakhir, kita membuat sumber peta tersebut. Karena saya mendownload petanya dari Demnas, maka saya membuat sumbernya yaitu Demnas. Nah, kalau sudah, kita dapat mengklik file lalu export map. Lalu buat judulnya di sini yaitu
peta kontur dengan tipe JPG. Nah, sekian dari tutorial peta kontur saya. Terima kasih. Untuk membuat peta kemiringan lereng, saya menggunakan peta yang sudah saya download di Demnas tadi. Langsung saja kita masukkan datanya. Pilih peta yang sudah di-download tadi, lalu tambahkan. Selanjutnya yaitu kita cari slope di sini. Slope. Nah, pilih yang slope spesial analis. Input rasternya masukkan data kita yang tadi. Output rasternya diberi nama slope. Pada output measurement pilih yang percentage. Oke. Nah, seperti inilah bentuk peta kemiringan lereng dari peta Kabupaten Padang Pariaman. Peta yang saya pilih ini yaitu peta Kabupaten Padang Pariaman. Nah, berhubung peta kemiringan lereng ini belum sesuai klasifikasinya dengan yang kita inginkan, maka klasifikasinya kita ubah dengan cara mengklik kanan pada slope, lalu klik properties, lalu pilih yang symbology. Pada classesnya kita pilih 5 saja. Nah, classify-nya kita tetapkan berdasarkan kelas kemiringan lereng. Kelas kemiringan lereng itu ada 5, ada 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, 25 sampai 45 dan lebih dari 45. Yang kita masukkan adalah 8, 15, 25, dan 45. Nah, berhubung angka terakhir belum menjadi 100, maka kita klik persennya untuk menjadikan angka terakhir 100. Selanjutnya, masukkan saja langsung angka yang tadi ke sini. 8, 15, 25, dan 45. 8, 15, 25, 45. Kemudian OK. Apply. Okay. Nah, sudah jadi datanya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat layarnya seperti di peta kontur tadi. Sama seperti tadi, size and setup. Nah, pada size ini kita menggunakan ukuran A3 landscape. Oke. Lalu klik layout view. Selanjutnya kita paskan saja ke peta. Peta ini paskan ke garis putus-putus. Nah, setelah itu kita akan melakukan atau menambahkan gridnya dengan cara klik kanan lalu properties. Kita akan membuat gridnya. Kita akan membuat gridnya sama seperti di peta kontur tadi, yaitu 5. Selanjutnya yaitu kita akan mengatur skalanya, properties, lalu data frame, lalu pilih fix scale, lalu pilih yang 1:100. Nah,
Selanjutnya yaitu kita akan mengebloknya. Langkah ini sama dengan langkah yang ada pada peta kontur tadi. Selanjutnya yaitu kita akan membuat judul peta ini menggunakan teks. Peta kemungkinan lereng. Untuk mengubahnya kita dapat mengklik 2 kali. Kita dapat mengatur ukuran dari huruf tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan arah mata anginnya menggunakan arah mata angin yang ini saja. Selanjutnya menambahkan skalanya. Skala. Pilih yang paling atas lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat legenda. Legenda ini di insert lalu klik legenda. Next, tambahkan huruf A. Next saja. Sama dengan peta kontur tadi, kita harus menghilangkan slope, value, depth, dan value. Yang terakhir yaitu kita akan membuat sumber peta dengan teks kembali. Buat sumber peta. Sekian peta kemiringan lereng tutorialnya dari saya. Terima kasih. Pertama, masukkan datanya to add. Setelah itu kita akan membuat katalognya. New folder. Kita beri nama foldernya yaitu wilayah. Setelah itu klik kanan di wilayah, lalu klik new dan pilih save file. Pada save file ini kita akan memberi nama wilayah. Kemudian fitur tagnya kita pilih polygon. Di sini kita edit koordinat sistemnya, kita pilih yang UTM dengan WGS 1984 second hemisphere, pilih pada zona 49S. Oke. Setelah itu di sini bisa kita ubah dulu
fill colornya, color dan outline colornya warna merah. Oke, kemudian kita pilih editor. Pada editor ini kita ambil yang start editing, lalu continue. Setelah itu kita ambil create fitur, kita klik wilayah dan klik polygon, lalu kita ambil wilayah yang akan kita buat peta tutupan lahannya. Setelah itu kita stop editing, save. Untuk memudahkannya kita zoom terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pergi ke pembuatan tutupan lahannya, yaitu ke classification, lalu pilih yang draw polygon. Di sini kita akan memilih bangunan terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih training sample manager dan kita blok semuanya dengan Ctrl A. Lalu pilih yang merge training samples. Di sini kita ubah namanya, karena itu bangunan, kita buat namanya bangunan. Selanjutnya di sini kita akan memilih lahan yang kosong. Cara untuk menggambar seperti ini yaitu dengan cara mengklik satu kali untuk menariknya dan klik cepat 2 kali untuk melepaskannya. Setelah itu lakukan ini lagi dan pilih dari 2 ke akhir. Dan karena lahan kosong kita beri nama lahan kosong. Kita buat value nya 2 dengan warna kita bisa sesuaikan sendiri. Setelah itu yang ketiga kita akan, karena di sini ada lahan yang berair atau sungai, kita akan membuat juga. Di sini lahan yang berairnya cuma 2. Kita pilih training lagi, lalu lakukan lagi seperti tadi dan satukan di sini. Kita buat nama lahan berair. Value-nya 3 dan warnanya, karena ini hijau, kita akan memilih warna yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita akan memilih lahan yang hijau. Setelah itu kita satukan kembali di training sample dan blok kembali dan satukan di merge training sample. Kita ubah namanya menjadi lahan hijau dengan value-nya 4 dan warnanya kita ubah juga menjadi
Setelah selesai, kita akan save terlebih dahulu. Kita pilih di mana kita menyimpannya tadi. Ambil wilayah. Kita bikin di sini sampel. Save. Setelah itu pilih create a signature file. Do this PC, do dokumen, ArcGIS, pilih wilayah. Di sini dibuat juga sampel. Save. Setelah ini kita bisa cancel saja. Lanjut kita langsung ke classification. Kita pilih yang panah ke bawah dan pilih yang maksimum. Di input signature filenya kita pilih wilayah sampel. Selanjutnya di output kita bisa bikin di sini hasil. Kita lanjut ke environmentnya. Pilih yang processing extent. Di extent ini kita pilih yang same as layer wilayah. Selanjutnya kita lanjut ke raster analysis. Pada masknya kita pilih wilayah. Oke. Kemudian jika telah seperti ini, kita klik kanan di hasil, lalu pilih yang open attribute, lalu pada table option kita pilih add file dengan name-nya yaitu nama dan tipenya yaitu text. Ini kita silang terlebih dahulu, lalu kembali hasil, klik kanan, pilih yang edit features, start editing, continue, dan lakukan kembali open attribute. Beri nama sesuai dengan yang kita ambil tadi. Sini bangunan, lahan kosong, lahan berair, lahan hijau. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita klik kanan di hasil kembali, lalu kita klik properties dan pilih value fieldnya nama. Jika telah seperti ini, kita akan membuat layoutnya. Kita pilih file, kita pilih patch and print setup, lalu size nya kita ambil ukuran A3 dengan orientasi landscape. Selanjutnya kita klik layout view. Di sini dipaskan saja dengan cara di zoom. Kita atur posisi petanya dengan 3 icon ini. Setelah ini kita akan membuat wilayah untuk legendanya. Kita ambil rectangle, sini kita membuat judul terlebih dahulu. Judulnya peta tutupan lahan. Kita edit peta tutupan lahan Universitas Andalas. Kita pilih yang rata tengah. Sini kita atur besar hurufnya.
Selanjutnya kita akan memasukkan mata angin. Besar, not arrow. Saya akan memilih untuk mata angin yang itu. Selanjutnya saya memasukkan skalanya. Pilih skala yang paling atas, lalu dia akan muncul otomatis. Kemudian kita juga memasukkan scale bar. Kita pilih skalanya yang ini. Oke. Kita letakkan di sini. Selanjutnya yaitu kita akan membuat legendanya. Pilih legenda. Tambahkan di sini A. Kita next, finish. Tambahkan legendanya di sini. Karena ini terlalu sempit, maka kita atur terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menambahkan sumber data. Sini membuat sumber data. Citra satelit. Selanjutnya kita akan menambahkan data frame. Atur sini. Di data frame ini kita klik kanan, kita pilih di sini add data, lalu kita pilih data yang pertama, add. Selanjutnya yaitu kita klik kanan, lalu property. Di sini kita pilih extend, layers, kita klik, lalu klik kanan, layers. Oke. Setelah seperti ini kita bisa simpan data ini kita ekspor map. Lalu di sini kita buat namanya data kebutuhan lahan. Ini kita save. Sekian tutorial dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.